Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Yaman, hiduplah seorang pemuda nelayan yang sering menjadi perbincangan desa, bukan karena kegagahan atau kepiawaian dalam melaut, melainkan karena penampilan dan kesialannya, serta dikenal sebagai pemalas. Karena gerak-geriknya yang tidak begitu baik atau lincah, pemuda ini memiliki paras yang jauh dari kata tampan, hidup dalam kemiskinan ekstrim. Tiap hari ia mengarungi lautan dengan harapan mendapatkan ikan yang cukup untuk menghidupi dirinya. Namun, takdir seringkali tidak berpihak padanya. Rumor dan ejekan menjadi santapan sehari-hari, membuat hidupnya terasa berat dan penuh penolakan dalam hatinya. Maka di sela-sela itu muncullah doa-doa tulus memohon kepada Allah, berharap suatu saat hidupnya akan berubah dan ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Dalam kesunyian fajar, Azim bangkit dari tidurnya, merasakan kelemahan yang familiar pada tubuhnya. Setiap urat dan tulangnya, rasanya ia mendapatkan beban berat dari penyakit misterius yang membuatnya cepat lelah dan hampir tidak hari tanpa rasa sakit. Penyakit ini sudah menjadi bayangan hitam dalam hidupnya, tak jarang menghambat langkah dan usahanya mencari nafkah sebagai nelayan. Pagi itu, matahari bersembunyi di balik awan tebal, memberikan udara yang sedikit lebih sejuk dari biasanya. Di desa-desa pesisir Yaman, suara deburan ombak di pinggir pantai, tapi bagi Azim, ombaknya seperti ejekan yang tidak ada habisnya. Sebagai seorang nelayan, Azim kerap menghabiskan waktu di pantai, meski tak selalu berhasil membawa pulang ikan. Hai Azim, berapa banyak ikan yang kamu tangkap hari ini? 2 atau mungkin 3. Terdengar suara pria bertubuh besar bernama Rashid yang selalu mengolok-olok Azim. Seorang wanita muda yang sedang mencuci baju di pantai menoleh ke belakang. Seharusnya kamu malu, Azim. Siapa yang mau menikah dengan nelayan pemalas sepertimu? Azim berkata, menahan amarah dan kesedihan dan mencoba bersabar. Allah saja yang tahu betapa kerasnya aku berusaha dan penyakit yang aku derita. Rashid tertawa terbahak-bahak. Berdoalah lebih keras, Azim. Mungkin Allah akan memberikan mukjizat. Azim kemudian memandang laut yang luas, berharap laut mampu menenggelamkan rasa malunya. Begitu dia berpikir untuk pergi jauh meninggalkan desa. Tetapi di mana lagi dia bisa pergi? Ini adalah tanah kelahirannya. Setelah kembali dari laut dengan tangan yang hampa dan kosong, Azim duduk di bawah langit berbintang sembari bermohon, Ya Allah, aku tidak sempurna. Aku tahu, Ya Allah, aku tidak sempurna, dan berbelas kasihlah kepadaku. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan untuk mereka semua, karena saya bukan seorang yang malas. Tolong beri saya kekuatan sehingga saya bisa melawan penyakit saya ini. Maka pada malam hari, Azim merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah langit mendengarkan doanya dan ada pertanda baik bahwa akan ada keberuntungan. Tapi hari berikutnya, desa itu terkejut dengan bencana tsunami. Awan yang menutup
lebih ganas dan angin bertiup keras. Penduduk desa berpencar ke tempat yang aman. Rashid berteriak, "Azim, apakah ini keajaiban yang kamu minta dari Allah? Kamu membawa bencana bagi kami semua." Azim dengan mata penuh ketakutan memandangi laut yang mulai menampakkan ombak besar menghampirinya. "Entahlah, aku hanya bermohon kebaikan." Gelombang tsunami menerjang desa dengan kekuatan dahsyat, meratakan rumah-rumah dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Awan hitam pekat menutupi langit dan teriakan-teriakan rasa takut memenuhi udara. Azim yang berjuang keras untuk menyelamatkan dirinya dan juga membantu warga desa lainnya. "Ya Allah, lindungi kami semua," doa Azim dalam hati sambil berjuang melawan derasnya air. Setelah beberapa jam, ombak mulai mereda dan langit sedikit cerah. Azim yang selamat dari amukan alam berjalan terhuyung-huyung menyelusuri pantai yang penuh reruntuhan. Sesekali berhenti untuk membantu warga atau sekedar menatap puing-puing dengan tatapan kosong. Suatu ketika Azim sedang berjalan di tepi pantai yang sepi, ia melihat seseorang yang aneh tergeletak di pasir. Sesosok makhluk yang menyerupai wanita cantik namun berekor ikan. Rambutnya yang panjang tergerai basah kuyup oleh air laut. Itu adalah makhluk Putri Duyung yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita legenda. Azim mendekat, hatinya diliputi rasa kasihan dan kekaguman. Ia menyentuh lembut bahu Putri Duyung itu. "Hai kamu, apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian Putri Duyung itu menggerakkan matanya yang indah, menatap Azim dengan tatapan bingung. Dia tidak bisa bicara, hanya mengeluarkan suara lembut. "Apakah kamu terluka? Namaku Azim, aku akan membantumu," berkata Azim dengan lembut. Suaranya memberikan senyuman hangat pada Putri Duyung yang sepertinya merespon dengan ekspresi wajah yang lebih tenang. Azim mengambil kain yang dibawanya dan menaruhnya di punggung Putri Duyung. Kemudian Azim mencoba menghangatkannya. Putri Duyung mengeluarkan suara seperti ucapan terima kasih. Matanya berbinar melihat kebaikan Azim. "Kamu tidak seperti makhluk yang pernah kulihat," kata Azim kagum, "karena aku merasakan ikatan yang lebih kuat denganmu. Aku akan menjagamu dengan sangat hati-hati." Azim membawa Putri Duyung ke tempat yang lebih aman, jauh dari pasang surut ombak yang masih ganas. Perasaan hangat dan damai menyelimuti hati Azim, seolah menjawab segala kegalauan dan kesedihan yang selama ini ia rasakan. Inilah awal baru dalam kisah Azim, kisah penuh misteri, keajaiban dan cinta. Hari demi hari berlalu dan Azim menghabiskan waktunya merawat Putri Duyung yang ditemukannya. Dia memberi Putri Duyung bernama Sofia, yang dalam bahasa Arab berarti suci. Sofia meski tidak bisa bicara, tetapi selalu menunjukkan ekspresi pengertian setiap kali Azim berbicara. Berbagi dalam diam, sebuah bahasa yang lebih dari sekedar kata-kata. Dengan hadirnya Sofia, Azim semakin gigih dalam mencari ikan. Rasa lelahnya sudah tidak terasa lagi, dan anehnya hasil tangkapannya selalu melimpah. Azim merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Semenjak kehadiran Sofia, masyarakat di desa berbicara. Ada yang iri dan curiga, namun ada juga yang merasakan kebahagiaan untuk Azim. Suatu hari saat matahari mulai terbenam dan langit dipenuhi warna jingga dan ungu, Azim memandang pantai bersama Sofia. "Sofia, saya tidak tahu mengapa Allah mengirimkanmu kepadaku, tapi aku
sangat bersyukur. Aku ingin menikah denganmu, membuatmu bahagia. Kamulah yang mendukungku selama ini, kata Azim dengan penuh perasaan. Sofia memandang Azim, matanya berkaca-kaca dan mengangguk lembut sebagai tanda memberikan jawaban. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana. Masyarakat desa berkumpul walaupun masih penasaran dan bingung. Namun Azim dan Sofia tidak peduli. Mereka merasa cukup dengan kehadiran dan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Sofia, dengan ini aku akan menikahimu. Semoga Allah meridhoi pernikahan kita, kata Azim saat upacara pernikahan mereka. Sofia membalas dengan senyum manis dan mata berbinar. Malam itu langit tampak begitu indah dengan bintang-bintang bersinar terang, seolah merayakan cinta dan kebahagiaan mereka. Tak butuh waktu lama, rumor dan iri hati menyebar di kalangan penduduk desa, membisikkan bahwa mereka meragukan keberuntungan mereka. Azim berusaha mengabaikan rumor tersebut dan tetap fokus pada kebahagiaan bersama Sofia. Dia tahu cobaan ini adalah bagian dari kisah mereka, dan dia harus kuat melindungi Sofia dan cinta mereka, kebahagiaan dan keberkahan yang dia rasakan. Berita kekayaan dan keberhasilan Azim dalam mencari ikan menyebar dengan cepat di kalangan warga desa seberang. Di sisi lain, masyarakat desa sejak kedatangan Sofia, mereka kesulitan mencari nafkah dan menangkap ikan. Faktanya, fenomena ini hanya sekedar rasa iri. Seorang merasa iri dengan kesuksesan orang lain. Dia sendiri akan kesulitan dalam usahanya karena sibuk memata-matai orang lain. Hasil tangkapan ikan masih sama seperti biasa, namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Sehingga tidak butuh waktu lama, kerumunan orang pun berkumpul di sekitar rumah Azim. Mata mereka dipenuhi pertanyaan dan kecurigaan. Hai Azim, ceritakanlah kepada kami bagaimana kamu tiba-tiba menjadi kaya. Apakah ini semua karena kesaktian Putri Duyung? Tanya Arsyad, warga desa seberang dengan nada suara ejekan. Hasil tangkapan ikan kita juga berkurang. Ini pasti ulah hewan peliharaanmu itu kan, ujar warga lainnya. Azim memandang Arsyad dengan warga desa dengan tenang. Ini semua berkat dan kerja keras dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan adalah kunci peningkatan rezeki dalam keberkahan, jawabnya dengan tegas. Namun rumor terus beredar dan sebagian penduduk mulai menunjukkan tanda-tanda tidak ramah. Bahkan ada yang mencoba mengintimidasi, bahkan mencuri keberuntungan Azim. Suatu malam saat bulan purnama bersinar terang, Azim merasakan kegelisahan yang dalam. Sofia tampak khawatir, matanya berkaca-kaca seolah merasakan ada yang tidak beres. Sofia, apakah kamu merasa tidak enak? Apa yang telah terjadi? Tanya Azim cemas, penuh kasih sayang. Sofia membalasnya dengan ekspresi sedih sambil menatap Azim dengan penuh kasih sayang. Seperti biasa dia tidak bisa berbicara. Azim mengatakan bahwa Sofia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Aku akan selalu melindungimu Sofia. Kita akan melalui ini bersama-sama, kata Azim sambil memegang erat tangan Sofia. Keesokan harinya, Azim menemukan teror oleh seseorang di depan rumahnya dengan kata ancaman bahwa mereka akan mengambil dan membunuh Sofia jika mereka tidak meninggalkan desa. Maka dengan berat hati, Azim membuat keputusan yang sulit. Dia menatap Sofia, mata mereka bertemu dan perasaan pengertian muncul di antara mereka. Sofia, untuk melindungimu dan untuk mencegah bencana, aku harus melepaskanmu kembali ke laut. Azim berkata dengan air mata mengalir.
Sophia tampak hancur, tapi dia mengaku perlahan. Mengerti ini satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan mereka dan menghilangkan perasaan suudzon penduduk desa. Dengan langkah berat, Azim mengajak Sophia ke tepi pantai. Dia merasa hatinya akan hancur, tapi dia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Ingat Sophia, cintaku akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Azim berbisik pelan. Sebelum melepaskan Sophia kembali ke pelukan laut, air mata mengalir saat berpisah. Azim berdiri di tepi pantai memandangi lautan sambil merasakan sejuta perasaan bercampur aduk di dadanya. Ini adalah pengorbanan terberat dalam hidupnya, namun ia yakin cinta mereka akan tetap abadi meski dipisahkan oleh ruang dan waktu. Kemudian Azim kembali ke desa dengan penuh hampa dan berat. Walaupun kehilangan Sophia, dia terus berusaha keras dan menjaga keimanan, kebaikan dalam rumah hatinya. Dan ketidakramahan beberapa warga desa masih berlanjut, namun Azim berusaha untuk tidak terpengaruh dan fokus pada hidupnya. Tahun demi tahun berlalu dan Azim bertambah tua. Kisah cintanya pada Sophia dan pengorbanannya yang dilakukan mulai tersebar dan menjadi legenda di desa tersebut oleh generasi muda mendengarkan kisah Azim dan Sophia. Kisah cinta tragis namun penuh keberanian dan pengorbanan. Meski tidak bersama dalam hidup, namun cinta dan pengorbanan mereka menjadi inspirasi dan hikmah bagi semua orang. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta itu nyata. Keikhlasan dan pengorbanan mampu mengatasi rintangan dan menjadi legenda abadi di dalam hati dan kenangan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.